Muhammad Judi Dapal Mandiri kelas 10 IPA 5 akan membacakan pidato tentang virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan transaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Salsabila Putri dari kelas 10 MIPA 4. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai belajar di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pentingkah belajar itu dilakukan di saat kita sedang dihadapkan dengan COVID-19 ini? Apakah belajar itu penting dilakukan meskipun kita tidak berada di sekolah? Nah, menurut saya jawabannya jelas sekali, itu sangat penting. Mau bagaimanapun yang namanya belajar atau menuntut ilmu itu sangat penting untuk dilakukan, mau di mana saja atau kapan saja. Nah, tentu saja belajar di rumah dengan belajar di sekolah itu sangat-sangat berbeda. Yang saya rasakan sebagai siswa, belajar di rumah saat ini sangat-sangat kurang efektif. Dimana saya mengambil beberapa fakta. Misalnya HP saya lemot nih, rusak, atau mungkin ada dari teman-teman juga yang nggak punya HP malah. Terus misalnya kuotanya habis, susah juga untuk minta ke orang tua ya, apalagi dengan kondisi sekarang ini mungkin kondisi ekonomi orang tua juga kurang stabil. Ada beberapa survei juga yang mengatakan bahwa anak-anak Indonesia, termasuk saya sendiri, ingin sekali Bapak dan Ibu guru bisa mengerti dan memahami situasi kami saat ini, supaya tidak memberikan tugas banyak-banyak atau menyulitkan kami dalam mengerjakan tugas, karena kadang kami juga sulit untuk mengejar deadline yang telah ditentukan, karena tak jarang dari Ibu dan Bapak guru menentukan waktu yang sangat sedikit agar bencana ini agar cepat selesai, karena saya juga
Rindu teman-teman saya di sekolah, rindu belajar di sekolah, rindu sekolah saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Najminur Atifah dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kebijakan pemerintah untuk di rumah aja atau belajar di rumah. Saya setuju dengan melaksanakan kegiatan di rumah aja karena dengan begitu kita dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 dan bisa menyelamatkan banyak orang. Namun saya kurang setuju dengan belajar di rumah karena satu, banyaknya tugas yang diberikan oleh guru ketika di rumah dibanding di sekolah. Dua, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Tiga, ketika kita belajar di rumah atau belajar daring, kita membutuhkan kuota internet. Prinsip belajar daring wajib mempertimbangkan kondisi siswa yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan perlakuannya karena ada anak yang orang tuanya tidak masalah dalam penyediaan kuota internet. Namun, ada juga anak yang orang tuanya tidak sanggup membelikan kuota internet. Dan mungkin masih banyak masalah lain yang dihadapi para siswa ketika belajar di rumah aja. Namun hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Oktaviani dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan berpendapat tentang belajar di rumah. Saya kurang setuju dengan adanya pembelajaran di rumah. Memang itu juga bagus belajar di rumah diawasi oleh orang tua, tapi lebih bagus lagi belajar di sekolah karena dapat bergaul dengan teman-teman dan bisa mengerjakan tugas secara berdiskusi maupun individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman dan berkumpul berdesak-desakan. 3. Tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang dimasukkan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Yulian, kelas 10 IPS 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri aspek masyarakat sebagai warga negara perlu disiplin, meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi. 2. Merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Andrianika dari kelas 10 IPS 3. Pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja. Alasan saya setuju karena dengan belajar di rumah kita bisa mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Alasan saya tidak setuju karena yang pertama, tugas yang diberikan oleh guru melebihi tugas yang diberikan saat-saat belajar seperti biasa, dan yang kedua, kita tidak bisa memahami betul tugas dan materi yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Jahro Deristia dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja, saya setuju karena dengan belajar di rumah kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke sekolah dan belajarnya pun kita bisa dengan bersantai-santai saja di rumah. Tetapi saya juga tidak setuju karena kita belajar di rumah memerlukan banyak kuota dan juga guru-guru memberikan tugas lebih banyak dibanding di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Ar-Ramadan dari kelas 10 kelas 1. Di sini saya akan memberikan pendapat yang sudah saya diskusikan bersama Vina Oktaviana dari 10 MIPA 4. Pendapat yang sudah saya diskusikan ini mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 yang dilakukan dengan cara diam di rumah dan belajar di rumah bagi para siswa. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah dan disarankan untuk tetap diam di rumah.
Nah, pendapat pribadi kami mengenai kebijakan pemerintah sangat-sangatlah bagus guna untuk menghambat dan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Sebagai pelajar, seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran baik secara online maupun tidak online. Jika pun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat untuk dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan seperti kurangnya komunikasi, sehingga materi pembelajaran sulit untuk dipahami. Juga akan mendatangkan rasa bosan yang parah. Terlebih siswa yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya, tentunya itu menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu, guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan, harus bisa melihat atau tidak keadaannya, apakah mampu atau tidak, apakah menyulitkan atau tidaknya bagi pelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok dekalan. Tok mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah saat ini telah menghimbau agar seluruh masyarakat di Indonesia untuk tetap di rumah, belajar atau bekerja dari rumah. Dengan himbauan tersebut saya setuju, karena dengan belajar di rumah, karena kita memiliki banyak waktu untuk bersama keluarga seperti orang tua yang biasanya setiap harinya bekerja. Ini dengan adanya pengalihan proses belajar atau bekerja dari rumah tersebut, orang tua lebih dekat dengan kita dan mempunyai banyak waktu untuk bersama keluarga, begitu juga sebaliknya. Dan kita juga dapat terbebas dari tekanan kompetensi dan kebosanan yang merupakan bagian yang paling khas di sekolah. Kita juga dapat terhindar dari pergaulan bebas seperti merokok dan tawuran. Apalagi karena saat ada penyakit COVID-19 ini, kita sebaiknya belajar dari rumah sebagai salah satu pencegahan agar tidak terinfeksi oleh COVID-19 dan sebagai cara untuk memutus penyebaran virus corona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sabaran dulu.